Ya, pendengar di siang hari ini dalam program Maksi, tentu banyak informasi, banyak pengetahuan yang bisa kita gali. Kalau kita bicara mengenai mata, katanya sih dari mata itu bisa turun ke hati. Maka banyak hal, banyak cara yang kita tempuh untuk menjaga kesehatan mata kita. Termasuk juga, wah ini nih, mengenai glukoma. Sering kita dengarkan gangguan mata glukoma. Benarkah ini gangguan mata atau sebenarnya penyakit atau seperti apa? Kita akan coba mengupasnya bersama dengan Dr. Widya Pravitri RSPM. Beliau ini dokter spesialis mata RSUD Sleman, Yogyakarta. Halo, selamat siang, Dokter Widya. Halo. Ya, selamat siang. Iya, wah akhirnya terdengar juga suaranya. Oke, Ya, ini sedikit mengganggu istirahat siang atau mungkin sedikit mengganggu waktu prakteknya ya, Dok ya? eh, sudah selesai semua prakteknya. Ya, istirahat Mm-mm. siang sudah selesai juga. Jadi Ah, bisa kita lanjutkan ya, Ibu. oke. Baik, mengenai deteksi dini glaukoma dan pencegahannya. Tapi mungkin sebelum deteksi dini, kita harus tahu nih, yang namanya glaukoma itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, glukoma itu merupakan gejala kondisi medis, jadi kelainan mata yang terjadi karena adanya kerusakan pada syaraf matanya. Nah, itu biasanya memang disertai dengan peningkatan tekanan intraokuler, tensi mata lah kalau bahasa awamnya seperti itu, Ibu. Hmm, Oke. ya, 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 ya. Tensi mata, wah, kita juga mesti Iya, tahu. Tensi iya. mata ini apa nih? Kalau jadi mata itu kan bentuknya seperti bola ya. Jadi Mm-mm, kalau misalnya kita membayangkan bola, itu kan mesti di dalamnya itu kan ada isinya. Nah, kan mm-mm, ada tuh tekanan bola yang tinggi, jadi agak tinggi, ada yang agak empuk seperti itu. mm-mm, Nah, itu mm-mm, sama dengan kondisi mata. Mata juga kadang tekanannya tinggi, jadi kalau ditekan itu eh, keras gitu. Itu kemungkinan tekanannya tinggi. Tapi pada mata yang normal tekanannya itu hampir antara ukurannya 11 sampai 19 milimeter Hg mhm, gitu. Nah, itu bisa diketahui dengan alat namanya tonometer yang mm-mm. ada di poli mata di fasilitas manapun. Biasanya sudah dilengkapi dengan alat itu. Jadi alat tonometer namanya. Seperti Ya, itu. ya, ya. Kalau Artinya, gimana kalau dok? misalnya tekanan darah diukur Mm-mm. dengan tensi itu ya, alat Tensi. tensi itu. Mm-mm. Kalau yang mata diukur dengan tonometer itu. Nggih. Hmm, Maaf oke. tadi Mbak siapa? Oh iya, Maaf. Oh kenalan ya, dulu Mbak ya. Erna. Saya Erna nih dok ya. Iya, maaf Mbak Erna. Iya. Oke, baik. Ini tadi Iya, wah seperti menarik itu. ternyata glaukoma itu adalah kelainan mata dok. Iya, Nah, iya. deteksi dininya seperti apa dokter? Nah, eh biasanya jadi kan glukoma itu kan bermacam-macam. Jadi ada yang tekanannya tinggi, itu ada glukoma sudut tertutup namanya. Kalau sudut tertutup tekanannya itu tinggi. Jadi gejalanya pun menyertai orang dengan tekanan bola mata yang tinggi, tensi mata yang tinggi, gejalanya bisa Mm-mm. sampai Mm-mm. matanya itu cekot-cekot seperti Mm. dipukul, kemudian berlanjut kepalanya pusing, terus Mm-mm. rasanya mual, muntah, pengen muntah-muntah seperti itu. Itu dengan kondisi tensi mata yang tinggi. Tapi ada juga glukoma juga, tapi tensi matanya rendah, jadi nggak ada keluhan apa-apa. Mm-mm. Tiba-tiba kabur saja, atau tiba-tiba penglihatannya kok jadi menyempit gitu, nggak luas lagi seperti itu. Itu terjadi pada glukoma yang sudutnya tertutup, seperti itu Mm. Mbak Erna. Jadi Oke, oke. gejalanya itu macam-macam, tapi sebagian besar penderita itu mengeluh kondisinya kabur seperti Mm. itu. Biasanya sekedar kabur saja ya dok ya. Iya, Baik itu yang iya, tensi matanya tinggi maupun tensi matanya rendah. iya. Tapi kabur dan
sudah tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Jadi pasien tuh udah ke optik mana saja, kok kacamatanya nggak pernah ada yang cocok, tapi kabur gitu. Nah itu kita harus diperiksakan apakah ada kelainan mata yang lain. Oke. Nah, faktor pemacunya apa sih dok terjadi glaukoma ini sendiri? Oh ya, faktor resiko ya Mbak Erna ya. Mm-mm, Jadi mm-mm, macam-macam ya faktor resiko yang terjadinya glaukoma ini, tapi biasanya pada faktor resiko yang pertama pada orang yang usianya lebih dari 60 tahun. mhm, mhm. Meskipun tidak semua. Kemudian yang kedua ada riwayat keluarga. Jadi salah satu faktor risiko genetik, jadi diturunkan oleh mungkin orang tua kita atau ada Mm-mm. sepupu atau apa, itu juga kita harus dicari. Kemudian yang ketiga, pernah riwayat operasi mata sebelumnya. Jadi maksudnya Mm. operasi misalnya katarak atau operasi yang Mm-mm. retina, itu ada Mm-mm. bisa juga beresiko terjadinya glaukoma. Seperti itu. Ya, Ya. ya, 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 ya. Artinya tadi kalau riwayat keluarga berarti segala usia pun bisa terkena glaukoma nih dok. Iya, bahkan pada anak-anak namanya glaukoma kongenital. Jadi pada bayi pun Mm-mm. juga bisa gitu. Jadi pada anak-anak gitu namanya glaukoma yang dibawa sejak lahir atau glaukoma kongenital. Nah, itu harus kita waspadai kalau pada glaukoma kongenital ini, meskipun dia masih eh, anak-anak atau Mm-mm. pada saat usia dia boleh di operasi, juga Mm-mm. sehendaknya dioperasi supaya penglihatannya baik. Jadi mencegah kebutaan pada anak tersebut. Nah, Hmm. biasanya kalau yang glaukoma kongenital ini ada riwayat orang tuanya itu menderita glaukoma atau ada saudara-saudara keturunan-keturunan sebelumnya juga menderita glaukoma, seperti itu. Hmm. Ini karena segala macam usia bisa terkena glaukoma. Ya, Iya, faktor penyebabnya tadi faktor risikonya juga macam-macam. Artinya iya. untuk pencegahannya sendiri juga beragam ya, Dok ya? Atau seperti apa? Untuk pencegahannya sendiri, eh, ba- eh, bagi orang yang belum terdiagnosa ya, kalau misalnya Mm-mm. maksudnya masyarakat umum gitu ya, apakah Iya. aku menderita glaukoma gitu kan pertanyaannya misalnya. Iya, Nah, iya. nah itu eh, yang bisa disingkirkan faktor resikonya nggak ada adalah, oh nggak ada keluarga yang sakit glaukoma, itu udah Mm-mm. nyicil ayem lah katakannya seperti itu. Iya. Nah, eh, kalau ada yang salah satu keluarga ada yang menderita glaukoma, sebaiknya memang harus di screening sejak awal. Apakah kita menderita glaukoma itu apa tidak? Yang Mm-mm. pertama itu datang ke dokter mata ya, pelayanan mata. Jadi nanti yang pertama akan dicek tonometer atau tensi matanya. Kemudian eh, setelah itu dari dokter mata dia akan melihat bentuk syaraf matanya. Jadi kan kelainan ini yang nampak itu adalah satu, dilihat dari tekanan intraokuler atau tensinya tadi. Yang kedua adalah bentukan syaraf matanya. Jadi bentuk syaraf mata glaukoma ini berbeda dengan bentuk syaraf mata orang yang normal. Jadi Mm-mm. ada daerah yang pucat ya, karena kan mungkin eh, karena tekanan bola mata yang tinggi ini, jadi bagian mata yang paling lemah itu adalah saraf mata. Nah, itu yang mudah kena tekanan dari Mm. kondisi yang tinggi tadi. Jadi mudah aus lah katakanlah. Nah, itu nanti diperiksa dengan oftalmoskop yang akan diperiksa oleh dokter mata. Nah, apabila dari screening itu sudah tampak, oh ini ada gejala glaukoma, maka tindakan Mm-mm. lanjutnya adalah kita scan. Jadi ada alat namanya OCT. Jadi Iya. itu scan khusus saraf mata dan retina. Jadi di situ bisa melihat eh, ketipisan sarafnya gitu. Nah, seperti Mm-mm. itu kalau untuk
untuk mengetahui untuk mencegahnya ya memang kemudian pada pasien yang yang sudah didiagnosa glukoma, untuk mencegahnya supaya sarafnya tidak mengalami kerusakan lebih lanjut, maka Mm-mm. memang harus diberikan obat anti glukoma, obat untuk menurunkan tekanan bola mata. Jadi kayak kalau di tekanan darah orang yang hipertensi itu diberikan Ya. obat yang menurunkan tensi darah. Sama Mm-mm, mm-mm. juga yang mata ada obat untuk menurunkan tensi matanya. Jadi nanti kalau mata bentuknya seperti ditetes. Hmm, Sama juga dengan hipertensi, iya, minum obat tensinya kan juga disarankan seumur hidup supaya tensinya normal terus ya. iya, Nah, iya. mata pun demikian. Jadi obat anti glukoma ini, obat tetesnya juga sejak penderita dinyatakan sebagai glukoma, maka dia harus ditetes terus seumur hidup supaya tekanan bola matanya bisa stabil. Jadi tidak menekan si saraf mata yang ada kerusakan tadi, Mbak Erna. Oke, Ya, oke, 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 oke. Baik, Dokter Widya, kita berikan kesempatan di waktu yang sempit ini ya. Kalau ada pendengar yang juga ingin bergabung, iya, kita buka di line telepon 580-333, kemudian WA kita ke 08112711 911. Pendengar, kita masih coba mengupas mengenai glukoma, deteksi dini dan pencegahannya bersama dengan Dr. Widya dari RSUD Sleman, Yogyakarta. Baik dok, sambil menunggu mungkin pendengar yang akan bergabung, ini kadang-kadang yang ada dalam benak kita kalau yang namanya glukoma, ini apakah hanya bisa sembuh dengan operasi saja atau iya. gimana nih dok? Oh Mhm. ya, eh jadi mungkin seperti yang sejak awal saya sampaikan tadi bahwa glukoma itu kan ada macam-macam. Ada yang glukoma sudut terbuka, ada yang glukoma yang sudutnya tertutup. Jadi sudut tertutup ini dalam arti jadi gambarannya gini, di mata itu kan memang ada cairan ya. Iya, iya. Cairan mata namanya yang di dalam itu ya Mbak ya. Nah, Mhm. cairannya itu eh kan tetap ada aliran-aliran mengalir gitu. Pada Mhm. glukoma yang sudutnya tertutup itu ada bagian yang memang airnya itu susah mengalir, jadi terhambat gitu ya, Iya, iya. yang mengakibatkan tekanan membendung gitu, jadi tekanannya jadi naik gitu, tensinya naik. Nah, yang glukoma Hmm. sudut tertutup ini memang perlu dilakukan tindakan operasi. Jadi macam-macam terapinya glukoma ya, ada yang dengan tindakan terapi Mhm. operasi, kemudian juga yang lebih ringan dengan menggunakan laser, atau bahkan kalau sudah terkontrol dengan obat tetes ya hanya dengan obat tetes saja seperti itu. Hmm. Biasanya dokter mata akan memberikan pilihan-pilihan yang paling nyaman untuk penderita terlebih dahulu. Jadi dengan tetes, oh tensinya terkontrol, berarti diteruskan tetesnya, tensi matanya terkontrol. Tapi Mhm. apabila dievaluasi dalam apa eh, hit, 1-2 minggu kok tidak turun tekanannya, eh, Mhm. kondisinya semakin tensinya tetap tinggi, itu biasanya kita memang menyarankan untuk dilakukan tindakan laser atau dilakukan tindakan operasi untuk menyelamatkan penglihatannya seperti itu. Oke, 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 oke. Nah, mau tindakan apapun dok, Iya. lantas untuk perawatannya sendiri dok, apakah ada pantangan-pantangan katakanlah seperti pantang makanan tertentu atau apa yang kita konsumsi, kegiatan aktivitas seperti itu atau apa Oh dok? ya. eh ini untuk maksudnya ini untuk setelah operasi atau untuk pasien glukoma saja gitu? Untuk Iya, setelah operasi dan mungkin pasien yang terkena glukoma tapi tidak perlu operasi seperti oh yang ya. disampaikan Ya. tadi. Kalau setelah tindakan operasi pada mata ya memang pantangannya selama 1 bulan itu tidak boleh, mata tidak boleh kena air, karena untuk Mm-mm. menghindari infeksi pada bola mata yang bisa mengakibatkan kebutaan kalau infeksi Hmm. habis operasi itu.
Jadi 1 bulan pantang tidak boleh kena air itu harus diikuti oleh semua pasien yang sudah melakukan tindakan operasi pada mata. Kemudian yang kedua, tidak boleh untuk angkat berat yang lebih dari 2 kilo, 3 kilo Oh, gitu tidak boleh untuk melakukan angkat-angkat berat seperti dulu gitu. Kemudian juga tindakan yang berat-berat lainnya, olahraga yang berat gitu, lari gitu ya, kalau habis operasi ya disarankan jangan dulu seperti itu. Kemudian juga sebaiknya kalau misalnya keluar memakai pelindung mata, kacamata seperti itu. Itu pada tindakan hal-hal yang dilakukan setelah menjalani operasi operasi ya. glaukoma atau operasi mata yang lain. Kemudian kalau pada pasien glaukoma itu sebenarnya eh, kalau untuk olahraga diperbolehkan, cuman ya kalau aktivitas ya olahraganya mungkin dipilih yang tidak tidak berat. Jadi olahraga-olahraga yang tidak meningkatkan tensi terlalu tinggi seperti itu. Karena tekanan darah yang tinggi, tekanan bola mata juga bisa naik jadi tinggi gitu. Jadi sama itu salurannya. Jadi kalau Hmm. kalau aerobik ringan boleh, yoga boleh, tapi untuk pasien-pasien glaukoma yang ada kan posisi yoga yang kepalanya di bawah itu, nah itu tidak disarankan. Karena itu Oke. jelas-jelas akan tekanan bola mata di situ akan jadi tinggi Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Makanya saya heran juga tadi ya dokter menyampaikan kok tidak boleh angkat beban-beban yang terlalu berat. Iya, Ternyata katanya iya, seperti itu ya dok ya. iya, iya. Bisa menyebabkan tensi menjadi tinggi. Iya, tekanan tekanan bola mata, tensi matanya naik gitu. Oh, satu satu saluran gimana sih dok? Kok bisa seperti ini ya? Maksudnya jadi kan mohon maaf mungkin mungkin bahasanya pembuluh darah sama pembuluh darah di Mm-mm, tubuh itu mm-mm, dengan mm-mm. pembuluh darah di mata. Jadi yang mengaliri saraf mata tadi kan ada pembuluh darahnya, arteri dan Ya, vena. ya. Itu kan Mm-mm. bermuara di satu pembuluh darah besar di tubuh seperti itu, Mbak. Maksud saya. Jadi saluran Hmm, itu maksud saya itu. ya, 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 jadi ya. kalau Oke. misalnya tekanan darahnya tinggi, kadang Mm-mm. tekanan bola matanya juga ikut tinggi karena eh ya itu tadi aliran darahnya hampir sama seperti itu. Ya, Bermuara di tempat yang sama gitu. bermuara di tempat yang Ya, sama. Ya. Baik, Dok, ini saya teruskan via WA yang bergabung ke ya, 081127119111 dari Mbak Eni yang ada di Kalasan. Mau nanya, Dok, kalau glukoma ini bisa menyebabkan kebutaan tidak ya, Dok ya? Mohon untuk ditanggapi. ya, Bagaimana nih, Dok? ya. Mm, Terima kasih Mbak Erna. Jadi kalau mm, menjawab pertanyaan itu bisa menyebabkan kebutaan bisa kalau tidak tertangani. mm, Jadi kebanyakan yang datang ke kami itu pasien-pasien yang sudah eh, hampir hilang penglihatannya gitu. Jadi kok mm. penglihatannya kabur. Nah, yang glaukoma yang sudah terbuka tadi kadang dikatakan glaukoma itu si pencuri penglihatan. Jadi setelah mencuri, maksudnya pencuri penglihatannya saat pada saat pasien itu merasa penglihatannya tinggal sedikit atau kok Mm-mm. sudah hampir gelap, kok sudah suram, nah itu baru datang ke kami. Sementara yang gelap dan yang suram tadi udah nggak bisa kembali gitu. Oke. Seperti itu. Jadi yang kita waspadai paling mata yang sebelahnya. Jangan sampai mata yang sebelahnya seperti mata yang sudah mengalami kegelapan tadi gitu. Jadi Mm. gejala di awal itu kaburnya bisa eh, menyempit. Jadi menyempit itu gimana ya? Kalau lapang pandangnya menyempit. Jadi kalau misalnya kita melihat keseluruhan itu kan luas ya. Tapi kok Mm-mm. tinggal sedikit, katakanlah cuma tengah saja selubang kunci gitu katakanlah. Iya, iya. Pinggir-pinggirnya hilang. Nah, itu Mhm. itu namanya lapang pandangnya menyempit. Oke.
Iya, 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 iya. Tapi tadi dokter mengatakan juga bayi pun bisa ya terkena glukoma tadi ya dok ya, bisa, karena bisa. riwayat keluarga. Nah, kalau bayi Iya, gimana nih penanganannya? oh ya. Jadi Mhm, kalau pada anak-anak atau pada bayi itu kan pada glukoma kongenital ini mhm. eh, biasanya gejalanya itu anak itu kalau jadi kan kalau kita melihat apakah anak ini bisa melihat apa enggak itu kan Mhm. pertama dililing ya kalau Ya, orang tua dililing gerak matanya matanya. mengikuti Mhm. arahnya yang pertama, kemudian dengan cahaya juga mengikuti gitu. Pada glukoma kongenital ini biasanya kalau dari penglihat orang tua akan melihat kok bola matanya, jadi yang kalau mata kan ada yang warna putih sama warna hitam itu ya. Nah, Mhm. yang Mhm. warna Ya. hitamnya itu lebih membesar. Jadi megalokornea, korneanya tuh lebih membesar dibanding bayi normal seperti itu. Mhm. Kemudian yang kedua eh selalu apa namanya? Dia lebih rewel, kemudian juga matanya nerocos banyak keluar air gitu. Ya. Kemudian juga kalau dengan dirangsang cahaya dia akan sangat rewel sekali, jadi silau sekali. Seperti itu Mhm. gejalanya. Kemudian faktor resikonya memang ada orang tua yang sakit glukoma juga. Hmm? Kemudian kalau pada bayi biasanya ada orang tua atau saudara-saudaranya yang menderita glukoma seperti itu. Iya. Kemudian kalau penanganannya itu dengan tindakan operasi kalau pada glukoma kongenital ini. Jadi Hmm. tindakan operasi eh, goniotomi atau trabekulektomi. Jadi dibuatkan saluran supaya Iya, eh, iya. a- alirannya lancar tadi. Ya. Oke. Baik. Baik, Dokter Widya, tidak terasa memang kita harus segera mengakhiri obrolan kita di siang hari ini, Dok. Ya. Tapi ya banyak info, banyak pengetahuan yang kita dapatkan, terutama mengenai glukoma, deteksi dini dan pencegahannya. Sekali lagi terima kasih, salam sukses dan sehat selalu ya, Dok ya. Iya, semoga bermanfaat ya Mbak Erna. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk masyarakat dan kita semua. Iya, tentu banyak manfaatnya, Dokter. Selamat siang, Dokter. Siang. Iya, dan pendengar itu tadi deteksi